Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam terhaturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dan bertemu di surga kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tausiah mengenai adab atau perilaku orang yang berpuasa. Menurut Syekh Abdul Azim, ada 6 adab atau perilaku yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Yang artinya, makanlah sahur kalian karena sesungguhnya pada waktu sahur terdapat berkah. Dan telah terhitung juga ketika makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah bersabda, "Tasaharu walau bijur'ati ma'in." Yang artinya, makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Disunahkan juga untuk mengakhiri makan sahur sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dari Zaid bin Sabit. Dia berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku bertanya kepada beliau, berapa lama jarak antara azan dan sahur?" Dia menjawab, "Kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat." Jadi kalau kita lihat di kondisi sekarang, kalau bisa perkirakan 50 ayat itu adalah setengah jam. Jadi untuk kita sahur adalah di jam 4 dan perkiraan untuk sholat itu adalah jam setengah 5. Jadi jika kita ingin mengakhirkan makan sahur, kita bisa prepare dari jam 4 dan nanti diakhirkan di jam sebelum setengah 5. Yang kedua adalah menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan berkata kotor dan kasar. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwasannya Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang tersebut meninggalkan makanan dan minumannya atau berpuasa." Yang ketiga adalah sifat dermawan dan selalu membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan beliau juga lebih dermawan saat di bulan Ramadan sehingga dia tidak pernah pilih kasih terhadap manusia. Perbuatan dermawannya ini bagaikan seperti angin yang berhembus lembut. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Setiap malam Ramadan, Jibril selalu datang menghampiri Rasulullah dan Rasulullah selalu membaca Al-Quran kepada Jibril sampai Ramadan selesai. Semoga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu bersikap dermawan dan selalu membaca Al-Quran. Yang keempat adalah menyegerakan berbuka puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda, yang artinya umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika azan maghrib berkumandang,
sedang, maka segeralah untuk berbuka puasa. Kelima, berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi biasanya berbuka dengan rutop atau kurma segar sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak menemukan rutop atau kurma segar, maka ia berbuka dengan kurma tamr atau kurma yang sudah lama atau sudah lama dipetik. Dan jika tidak mendapatkan tamr, maka beliau meminum air. Jadi jika kita berbuka puasa, bukalah dengan yang ada. Apa yang ada di depan mata kita, kita segera untuk berbuka. Contohnya tadi, kalau tidak ada apa-apa, bisa berbuka dengan air. Yang keenam adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, Rasulullah selalu membaca doa, yaitu doanya adalah Zahaba zoma'u wabtalati wasabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itulah 6 adab yang perlu diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Semoga selama puasa kita dari awal sampai akhir kita memperhatikan adab-adab tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.